Yang pertama yaitu berupa undangan dari Forum Komunikasi Masjid Semalakasari atau Forkomas, mengundang kita kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitul Mu'minin untuk dapat menghadiri acara kajian subuh keliling atau kasuling yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 4 Zulhijjah 1446 Hijriah, waktu pukul 5 atau sholat subuh berjamaah sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Jami Al Munawwar, Jalan Malaka 4 RT 05 RW 08 Kelurahan Malakasari, Jakarta Timur. Akan diisi oleh penceramah Bapak Dr. Kiai Muhammad Hidayat MBA selaku pakar masyarakat ekonomi syariah, Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, dan Sekretaris Bapak M. Yordan. Selanjutnya kegiatan kajian di Masjid Jami Baitul Mu'minin pada tanggal 1 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah akan diisi oleh Ustaz Dr. Andes Rahmat Rashid. Juga diberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat warga RW 06 bahwasanya panitia peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bersama 3 masjid dan juga bersama RW 06 Kelurahan Malakasari akan mengadakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah tanggal 6 Juni 2025 bertempat di lapangan parkir timur RW 06 atau di depan SD Malaka 2 02 atau di depan TK Marga Laksana. Juga diberitahukan kepada para kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyerahkan hewan kurbannya baik kambing maupun sapi, kami dari panitia Masjid Jami Baitul Mu'minin menerima dan insya Allah menyalurkan hewan kurban penerimaan mulai tanggal 4 Juni 2025. Dan juga bagi yang ingin mengikuti kurban kolektif, masih ada 5 slot lagi atau 5 orang lagi yang ingin berkurban bisa menghubungi Ustaz Dede Firdaus. Selanjutnya tromol pada tanggal 23 bulan Mei 2025 sebesar Rp5.270.000. Ada infak dari Ibu Estetika Akbar sebesar Rp500.000, dari Ibu Najib sebesar Rp100.000, dari Bapak Bagus Ketua RT 07 sebesar Rp1.600.000. Marilah kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada jamaah Masjid Jami Baitul Mu'minin yang sedang sakit, khususnya Bapak Bagus Ketua RT 07 yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya, juga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk khatib dan imam pada hari ini itu Al-Ustaz Akib Saiman MA. Alhamdulillah sudah datang kita, semua guru kita dipanjangkan umurnya, disegahkan badannya Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah yang bawa komunikasi mohon dinaftikan sementara untuk menjaga kehusuan sholat kita, dan juga yang berada di belakang mohon isi saf yang terdepan dahulu untuk memberi jamaah kita yang datang agak telat.
Dan juga kepada adik-adik mohon tidak bercanda di waktu khotib menyampaikan khutbah. Juga diberitahukan kepada jamaah yang masih berada di rumah diharapkan segera datang ke Masjid Jami Baitul Mukminin, bahwasanya beberapa saat lagi waktu akan segera masuk. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Dulu saya pernah jadi muadzin zaman Jumat. Waktu zaman dulu Jumat. Anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل لا حول ولا قوة إلا بالله. هل لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أن محمد رسول الله حي على أشهد أن حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. آتي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Al-Jum'ah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat iman dan Islamlah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya.
Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ay mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita berada di dalam 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang dikenal dengan al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada beberapa riwayat hadis yang menyampaikan bahwa inilah hari-hari yang utama yang dimana ketika seseorang melakukan amal soleh, orang itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, maka dia akan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu sholihu fiha." Tidaklah ada hari-hari yang seseorang beramal soleh di dalamnya ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, kecuali Allah sangat suka ketika dia melakukan pada hari-hari ini. Yang dimaksud dengan min hadhil ayyam ay al-ashrul min Dzulhijjah, yakni 10 hari al-ashrul awal min Dzulhijjah, yakni 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mendengar ini, maka di antara sahabat bertanya, waqalu, mereka mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, apakah termasuk jihad wahai Rasulullah, di mana ketika seorang beramal soleh ini itu lebih Allah sukai? Maka kata Rasulullah SAW, walal jihad, termasuk jihad, tetap yang 10 pertama ini adalah Allah sangat sukai ketika seorang beramal soleh, walaupun jihad. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa kharaja rajulun bimalihi wa nafsihi summa lam yarji bidzalika min syai'in. Kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa raganya dan membawa hartanya, summa lam yarji bidzalika min syai'in. Kemudian orang tersebut tidak balik lagi. Artinya orang itu meninggal dalam keadaan syahid. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwa mati syahid adalah satu pahala yang tidak ada tandingannya. Jamaah sekalian, paling tidak bahwa hadis ini memberikan motivasi kepada kita, jangan sampai kita lalai untuk melakukan amalan-amalan soleh di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Sehingga dari sini, maka para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian mengatakan bahwa 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu lebih utama. Karena di situ berada di bulan Ramadan yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, dan di situ juga diturunkannya Al-Qur'an. Sebagian mengatakan 10 yang pertama dari bulan Hijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, wasyaf'i wal watr. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar wa layalin 'ashr.
Dan demi 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, disebutkan oleh Ibnu Katsir yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr itu adalah Yaumul Arafah dan juga masuk kepada Yaumul Aid. Yaumul Haji, yaumu di mana seseorang melakukan penyembelihan. Wasyaf'i wal watr. Artinya di sini jamaah sekalian, ketika Allah bersumpah di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Fajr ini menandakan bahwa hari itu adalah hari yang utama. Sampai dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Namun sebagian ulama mengkompromikan dua pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa untuk siang harinya maka 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu yang lebih utama. Tapi untuk malamnya 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena di situ diturunkannya Al-Quran dan di situ juga ada malam yang dikenal dengan malam Qadar. Jadi untuk menengahi dua pendapat tersebut, artinya keduanya tidak menjadi pertentangan. Kenapa? Karena keduanya menyatakan dua-duanya mulia, dua-duanya utama. Kenapa? Untuk siang harinya 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah malam hari yang utama. Tapi untuk malamnya adalah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena itu malam ada yang dikenal dengan malam Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak jemaah sekalian, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat yang disampaikan oleh para ulama bahwa ketika kita sudah masuk kepada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, jangan kita lalai untuk melakukan amal soleh. Karena di situ kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seseorang yang melakukan amal soleh di saat itu. Dan ketika dia melakukan perbuatan dosa pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ketika sudah masuk di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, maka kata Rasulullah, fa'aksiru bitasbihi wat tahmidi wat tahlil. Perbanyaklah olehmu untuk membaca tahlil, tahmid dan takbir. Memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, banyakin puasa. Kalau kita memang bisa melakukan saum dari tanggal 1 tapi tanggal 9, maka silahkan. Tapi kalau tidak, kita ambil yang Senin dan Kamis ditambah dengan hari Tarwiyah atau Arafah. Tapi kalau nggak bisa juga, boleh kita ambil dari Yaumul Arafah tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 ini adalah Yaumul Tarwiyah, hari Tarwiyah. Ditambah lagi dengan Yaumul Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau nggak bisa juga 10 atau tanggal Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Masa iya dari semua hari itu tidak bisa kita lakukan? Minimal 9 Dzulhijjah dari bulan hari Arafah. Kenapa? Karena memang secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Shaumu Arafah yukaffirus sanataini. Kata Rasulullah SAW, Shaumu Arafah, puasa Arafah, yaitu tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah, itu akan bisa menghapuskan dosa seseorang 2 tahun. Sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang akan dihapuskan dosanya. Dalam 1 hari kita melakukan puasa di Shaumu Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu akan bisa menghapuskan dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian setelah itu kita memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak Al-Quran. Kalau perlu dalam 10 hari ini di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah ini kita khatamkan Al-Quran. Bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Bahkan para sahabat bukan hanya di malam takbiran saja mereka bertakbir. Bahkan dari awal tanggal 1 Dzulhijjah mereka sudah memperbanyak takbir. Bahkan juga pada saat 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumul Arafah, itu juga diperintahkan kita untuk bertakbir mulai dari subuh. Sebelum lebaran itu. Dari subuh itu kita sudah mulai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam takbirnya juga kita disunahkan untuk bertakbir. Bahkan diperintahkan lagi setiap habis sholat, kita diperintahkan untuk bertakbir.
Dari mulai kita apa? Dari mulai Id sampai pada 3 hari tasyrik habis sholat, dan itu yang dikenal dengan takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan sholat, dan itulah yang disunahkan, yang para sahabat melakukannya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, hari yang disebutkan oleh para ulama hari yang utama dalam 1 tahun di dunia ini ada 10 hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari kita giatkan untuk melakukan amal soleh. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita bersedekah, kita memperbanyak baca Al-Quran. Kadang kan kita lupa, kita merasa kalau yang namanya terbaik itu hanya 10 terakhir di bulan Ramadan, itu saja. Sehingga ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, kita nggak kemana-mana, pokoknya kita ibadah. Betul, itu juga hari utama. Apalagi di malam harinya, yang dimana kita menunggu yang disebut dengan malam qadar. Karena ketika seorang mendapatkan malam qadar, maka di situ dia akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Kurang lebih 83 hari. Tapi di hari 10 hari dari bulan Dzulhijjah pun diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Wal Fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian di saat Idul Adha, kita disunahkan untuk menyembelih binatang korban. Ditambah lagi dengan hari-hari tasyrik. Para ulama menjelaskan, tidak ada amalan di hari Idul Adha kecuali berkorban, menyembelih binatang ternak. Itulah amalan yang paling utama di situ. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang sama jumlahnya dengan harga binatang ternak, maka dia bersedekah dengan orang yang menyembelih binatang ternak, walaupun sedekahnya sama harganya dengan harga binatang ternak, tetap penyembelihan binatang ternak itu lebih utama. Kenapa? Karena kata para ulama, tidaklah ada hari yang lebih utama di dalam beramal untuk beribadah, menyembelih. Tidak ada amalan yang lebih utama kecuali kalau orang itu menyembelih binatang ternak di hari tersebut. Kenapa? Karena itu bagian dari syiarun min syairillah. Menyembelih binatang ternak itu termasuk bagian dari syiar di antara syiar-syiar Islam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mari kembali lagi saya ingatkan bahwa kita isi di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini untuk kebaikan-kebaikan. Kita masih ada waktu. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa-dosa. Dan pada akhirnya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Saudaraku sekalian, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat malaikat maut datang di hadapan kita, kemudian mencabut ruh kita, kita belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sempat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada saat dicabut ruh kita oleh malaikat maut, kita dalam kondisi berlumuran dosa.
bersegeralah untuk bertobat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kita satu hari kita akan dimatikan, dicabut ruh kita oleh malaikat maut. Kemudian setelah kita mati, masuklah kita ke sebuah tempat lubang yang namanya kubur. Dan kubur bukanlah sebuah tempat peristirahatan kita terakhir. Sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Kubur bukanlah sebuah tempat di mana dia akan tidur panjang. Tapi kubur adalah sebuah tempat di mana dia akan diproses. Kehidupan dia setelah dia mati di dunia, dia akan diproses. Proses pertama adalah datangnya su'alul malakain. Datangnya dua malaikat yang akan bertanya pada kita, siapa Rabb kita? Apa din kita? Akan ditanya, siapa Nabi kita? Dan proses terakhir adalah setelah kita dihisab, ditimbang seluruh amalan kita. Proses terakhir adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu proses terakhir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga. Ini hasil dari proses. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga. Dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Nah, saat itu posisi kita ada di mana? Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur sukkanal muslimina fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allah